Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Kecamatan Batu Pepe, tepatnya di pembibitan ikan Pak Muhadi Seroso. Seperti apa liputannya? Ikutin kegiatan kita hari ini. Let's go. Kepor ya kak? Ini apa nih kak? Nila? Oh patin ya? Asik ternyata. Itu ada yang mati loh kak. Oh. Kan diameter 5. Ini patin semua kak? Iya patin. Sebelumnya patin ini. Kalau untuk pembibitan ini berapa hari kak kira-kira kak? Bisa di ini jual ukuran incinya? 2 inci ya. Ini habis. Ini kamu belakang. Yang nila ada tik enggak ya? Ini Oh ini ada yang nila merah tuh kemarin di belakang dia. di mana? Di bawah itu. Berkoin. Ini apa nih kak? Yang kecil nih kak? Ini ikan lele. Oh lele juga ya. Ini kan sisa-sisa kali produksi itu kan. Mm-mm. Ke Bengkulu. Kalau untuk pengiriman Bengkulu dia berapa lama tahan di oksigen itu? Tergantung isinya. Tergantung isi. Kantong diisi 500. Isinya maksimal ya. Antar dewe apa jasa kirim kak? Ke Bengkulu. Nganter dewe nih. Tergantung pembeli lah. Kesepakatan ya. Iya. Nah itu babon ya kak ya. Oh ini. Ya. Udah bangun gitu kak. Itunya kak. Iya, kan besarnya kan kalau induk. Oh ini salon induk semua ini. Iya. Kalau proses dia jadi babon ini berapa lama nih kak? Apa diseleksi dulu nih lagi? Katanya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Mm-mm. Ini umur sekitar 2 bulan. Ini. Kak ini ikan nila kak. Ikan apa kak? Ikan lele kak. Ini yang untuk ini ya. Dia ditanami apa? Kangkung gitu. Lebih banyak isinya coy.
cantik. Itu mana lah? Ada singgah. Ini yang viralnya sih ini kemarin yang mana? Ini sebenarnya yang dimanfaatkan kan kayu. Iya benar. Sudah berapa lama nih Kak? Apa nih namanya? Melakukan ini pembibitan ikan. Ikan juga nih. Kalau saya melakukan pembenihan, terutama untuk pembenihan ikan air tawar ini sejak tahun 2011. Awalnya dari pembenihan patin, kemudian pembenihan baung, gurame, lele, ikan nila, ikan mas, mas koi, sama ikan air tawar lainnya seperti ikan tawes. Kenapa lebih memilih ke perikanan Kak? Apa dong emang basic dari sekolah ikan apa kayak mana? Nah, awalnya memang kayak gini, jadi dari orang tua saya sendiri juga kan ngajari dari kecil juga tentang gimana sih budidaya perikanan ini. Nah, kemudian kami sekolah juga di bidang perikanan. Dalam untuk menekuni ilmu perikanannya ya kami sekolahkan di sekolah tinggi perikanan itu di sekolah Selatan. Kemudian sebelum buka usaha ini kan namanya jadi penyuluh kontrak istilahnya ini dari kementerian dari tahun 2007. Kemudian melirik dari kegiatan budidaya air tawar di Lubuk Linggau ini, potensi wilayahnya sangat menjanjikan sekali. Nah, kemudian saya juga kan melakukan riset kecil-kecilan lah, istilahnya dari potensi air ada, pangsa pasar ada, dan kemudian sarana pendukung lainnya juga kan banyak, terutama SDM-nya itu kan bisa untuk berkelompok satu pemikiran sehingga terbentuknya usaha seperti ini. Nah, perikanan ini sangat menjanjikan sekali, terutama untuk pembenihan. Karena di Lubuk Linggau sendiri kan pembenihan juga masih skala kecilnya banyak. Nah, cuma dalam arti untuk penguasaan teknologinya masih kurang. Sehingga saya terjun di situ dengan kolaborasi pengalaman dari teknologi. Ya alhamdulillah dalam kurun waktu sekian tahun saya sudah beberapa komoditi sudah kami istilahnya bidakan, sudah dihasilkan, sudah menghasilkan dari segi ekonomi lah istilahnya. Bibit untuk bibitnya apa Kak yang dipasarkan ini Kak? Sementara ini kan lihat pangsa pasarnya dengan kalau bibit lele, patin sama ikan baung dan ikan gurame. Kemudian juga ada ikan koi gitu kan. Nah, itu sekarang lagi istilahnya peminatnya banyak gitu kan. Tapi kalau nila kami off-kan dulu karena kondisinya sudah terlalu banyaknya pembenih sehingga over capacity dari benihnya gitu kan. Makanya saya harus memberikan benih yang lain yang peminatnya ada. Untuk kendala pembibitan dari lele, patin, mas koi tadi apa yang kendala yang terjadi? Kalau secara teknis kendala yang ada itu biasa bilang kalau di kita kisaran 100% itu ya adalah 20% kendalanya, terutama segi teknisnya aja gitu kan. Tapi kalau segi pasar, nah sekarang malah permintaannya lebih banyak. Apa itu? Terutama untuk ikan patin, patin sama ikan baung dan ikan lele. Karena pada saat ini kan ada musim istilahnya dibilang kemarau tapi masih hujan. Cuma kondisi sekarang telur ikan ini agak susah. Tetapi alhamdulillah di kita gitu kan dengan kita pembuatan pakan mandiri dengan formulasi sendiri, telur masih terjamin sehingga kita produksi nggak terkendala di situ. Kalau boleh tanya untuk omsetnya per bulan gitu berapa itu Kak? Kalau kita rata-rata gitu kan itu tergantung dengan jumlah produksinya kita tidak bisa matoin istilahnya satu periode sekian juta gitu kan. Cuma kalau untuk istilahnya rata-rata ringnya dalam 1 tahun gitu kan per bulannya ya dapat sekitar 15 sampai 20 juta. Iya, itu untuk omsetnya rata-rata kan istilahnya gitu. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang rendah, bahkan juga ada yang nggak sama sekali kan istilahnya gitu. Jadi kan itu kita hampir rata-rata di situ. Dengan adanya pandemi ini terpengaruh nggak kita? Kalau adanya pandemik memang semua terpengaruh gitu kan. Dalam arti kita coba ada inovasi-inovasi yang sehingga dari masalah pandemi ini
tidak menjadi kendala buat kita. Mm-mm. Karena kita juga usaha di budidaya ini tidak kemana-mana, dalam arti kita usaha di lingkungan kita sendiri. Jadi tidak istilahnya 10 kilir istilahnya orang sini kan istilahnya, tapi kita di wilayah kita sendiri, kita usaha produksi benih, dan pasar pun kadang kita tergantung perjanjian dari pembeli atau bayarnya, istilahnya bisa kita antar ataupun mereka ngambil sendiri di sini. Jadi tidak ada kendala sebenarnya kan itu. Nah, untuk pemasarannya ini ada keluar kota juga ya? Yang keluar kota ke Bengkulu, biasanya kan langsung ke Jambi, langsung Pagar Alam itu ada. Untuk varian ini Kak, harga dari bibitnya? Bibit. Kalau harga dari bibit terutama untuk ikan baung ya, ikan baung ini kan masih ikannya ikan sungai kita sendiri, itu dari ukuran 1,5 in itu sekitar Rp700. Nah 2 in itu sekitar Rp1.000. Nah kalau kisaran patin ukuran 1,5 in itu Rp300 dan 2 in sekitar Rp350. Nah kalau lele untuk 2 in kita patok di harga 130 dan 3 in sekitar 180. Nah itu kalau ini. Kalau ikan koinya, koi itu tergantung size dan motif sebenarnya kan itu. Tapi kalau kita kisaran di sini 20 cm sampai 25 cm ya kisaran 30 sampai 50 ribu. Kalau yang pengen pesen bibit kira-kira kemana nih Kak? Alamat lengkapnya atau nomor WA yang bisa dikasih ke cantum di sini? Kalau untuk pesan bibit bisa langsung ke kontak saya, yaitu di nomor WA 0813 6832 9904 atau 0812 713 88137 atau di FB saya Mahadi Suroso, di IG juga namanya Mahadi Suroso ya, boleh di situ di tag atau dikonfirm itu. Oke, makasih Kak.